Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tafsir Jalalain tentang surah An-Nisa ayat 26 sampai 35 dengan tema manajemen konflik rumah tangga, nusuj dan struktur kepemimpinan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan yang sebelumnya kamu, menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang soleh, dan Dia menerima tobatmu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Yuridullahu ayyukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha penyayang kepadamu. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kamu hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma katasabu walin nisa'i nasibum mimma katasab was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana 'ala kulli syai'in syahida. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah meninggalkan
menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuk, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha meneliti. Shadaqallahul adzim. Ayat 26 sampai 35 surah An-Nisa menjelaskan berbagai aturan yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Dalam rangkaian ayat ini Allah menjelaskan prinsip kepemimpinan keluarga, penyelesaian konflik antara suami dan istri, serta pentingnya peran mediator ketika perselisihan semakin besar. Menurut tafsir Jalalain, tujuan utama dari ayat ini adalah menciptakan keluarga yang harmonis, adil, dan berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat qawamah, kepemimpinan suami. Pada ayat ke-34 Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang artinya laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa laki-laki menjadi qawwam karena dua alasan. Satu, karena Allah memberikan kelebihan tertentu kepada laki-laki dalam hal tanggung jawab dan kemampuan memimpin. Yang kedua, laki-laki berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Qawamah bukan berarti suami bebas berbuat semuanya. Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan. Seorang suami harus melindungi, membimbing, serta memenuhi hak-hak keluarganya. Dengan demikian, kepemimpinan suami adalah bentuk tanggung jawab, bukan bentuk penindasan. Pengertian nuyuj. Nusuj berarti sikap membangkang atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya dalam rumah tangga.
Dalam ayat 34 yang dibahas adalah nusyuz dari pihak istri, yaitu ketika seorang istri menunjukkan perilaku yang mengancam keharmonisan dan keluarga yang tidak menjalankan kewajiban yang diberikan syariat. Namun Islam mengajarkan penyelesaian masalah dengan kemarahan atau kekerasan. Sebaliknya, Allah memberikan tahapan penyelesaian yang sistematis dan bijaksana. Tahapan penyelesaian nusyuz istri menurut tafsir Jalalain terdapat 3 tahapan. Yang pertama, memberikan nasihat. Langkah pertama adalah menasehati istri dengan cara yang baik. Suami mengingatkannya tentang kewajiban kepada Allah, pentingnya menjaga rumah tangga, serta dampak buruk dari perselisihan yang berkepanjangan. Nasihat harus dilakukan dengan hikmah, kelembutan, dan niat memperbaiki keadaan. 2. Pisah tempat tidur. Jika nasihat belum berhasil, suami diperbolehkan memisahkan tempat tidur. Menurut tafsir Jalalain, tindakan ini bertujuan memberikan peringatan agar istri menyadari kesalahannya agar kembali memperbaiki hubungan. Langkah ini menunjukkan bahwa Islam mendahulukan pendekatan psikologis sebelum tindakan lainnya. 3. Tindakan disiplin sebagai jalan terakhir. Jika kedua langkah sebelumnya belum berhasil, ayat tersebut menyebutkan tindakan disiplin sebagai upaya terakhir. Para ulama menjelaskan bahwa tindakan ini tidak boleh menyakiti, tidak melukai, tidak merendahkan martabat, dan semata-mata bertujuan pendidikan serta perbaikan. Apabila istri kembali kepada kebaikan, maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan dan wajib memperlakukan istri dengan baik. Nusyuz dari pihak suami. Pada ayat 35 dan ayat sebelumnya dalam rangkaian pembahasan rumah tangga dijelaskan bahwa konflik juga dapat berasal dari pihak suami. Misalnya, ketika suami mengabaikan hak-hak istrinya, bersikap tidak peduli atau tidak menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Dalam kondisi seperti ini, Islam menganjurkan adanya perdamaian dan musyawarah. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa perdamaian adalah solusi terbaik selama tidak melanggar ketentuan syariat. Kedua belah pihak hendaknya saling memahami dan mengutamakan keutuhan keluarga. Fungsi hakam atau mediator ketika konflik semakin besar dan sulit diselesaikan sendiri, Allah memberikan solusi melalui hakam atau mediator. Allah berfirman bahwa hendaknya diutus seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri. Menurut tafsir Jalalain, tugas hakam adalah menyelidiki akar permasalahan, mendengarkan kedua belah pihak secara adil, memberikan nasihat dan solusi, mengupayakan perdamaian. Pemilihan mediator dari kedua keluarga bertujuan agar mereka lebih memahami kondisi pasangan dan dapat memberikan keputusan yang objektif. Allah menjanjikan bahwa apabila kedua mediator itu benar-benar menghendaki perbaikan, maka Allah akan memberikan taufik dan jalan bagi keluarga bagi pasangan tersebut. Hikmah dan pelajaran dari surah An-Nisa ayat 26-35 terdapat beberapa pelajaran penting. Kepemimpinan dalam keluarga adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Konflik rumah tangga harus diselesaikan secara bertahap dan bijaksana. Musyawarah lebih diutamakan daripada pertengkaran. Kehadiran mediator dapat membantu menyelesaikan konflik secara adil. Tujuan utama syariat adalah menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh ketenangan. Sebagai penutup, tafsir Jalalain terhadap surah An-Nisa ayat 26-35 mengajarkan bahwa
Rumah tangga yang baik dibangun di atas tanggung jawab, komunikasi, musyawarah, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemimpinan suami bukanlah kekuasaan mutlak, melainkan amanah. Sementara itu, penyelesaian konflik harus dilakukan secara bertahap dan mengutamakan perdamaian. Jika masalah semakin besar, maka mediator atau hakam menjadi sarana untuk menjaga keutuhan keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Bila ada kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.